Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat bertemu lagi dengan saya, Halipah Astuti Triani, selaku Kepala UPTD Satuan Pendidikan SDN Wonerjo 3. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang peningkatan kemampuan literasi melalui perencanaan berbasis data yang tepat. Hal yang melatar belakangi saya memilih topik ini adalah rendahnya nilai capaian literasi dan numerasi siswa pada tahun 2022. Melihat hasil capaian tersebut, saya selaku kepala sekolah perlu melakukan perbaikan program dan kegiatan untuk memperbaiki capaian pada tahun berikutnya. Karena itu diperlukan perencanaan berbasis data yang tepat agar efektif. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun dinas pendidikan ataupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya. Tujuannya untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Tetapi jika dilihat dari sisi anggaran, PBD itu bertujuan untuk memberikan perbaikan pembelanjaan anggaran sehingga penggunaannya lebih efektif, akuntabel, dan terkontrol. Ada 4 langkah yang dilakukan dalam menerapkan perencanaan berbasis data. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada langkah-langkah setelah slide berikut ini. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi dan memilih indikator mana yang akan diperbaiki 1 tahun ke depan. Dari hasil identifikasi dipilihlah 2 indikator, yaitu A1 kemampuan literasi dan A2 kemampuan numerasi. Kedua indikator tersebut dipilih karena kategori capaiannya masih di bawah kompetensi minimum seperti yang terlihat pada penjelasan di samping. Langkah kedua, melakukan refleksi untuk menemukan akar masalah. Pada indikator literasi, ada 3 akar masalah yang ditemukan. Kategori capaiannya tidak memiliki kategori dan tidak memiliki capaian. Sedangkan kualitas pembelajaran juga masih disorientasi dengan nilai capaian 1,67. Untuk akar masalah 3 yaitu refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kategori capaiannya aktif dan nilai capaiannya adalah 2. Akar masalah pada indikator numerasi sama halnya dengan akar masalah pada indikator literasi. 3 akar masalahnya memiliki kategori capaian dan nilai capaian yang sama. Langkah ketiga adalah merumuskan solusi dari masing-masing akar masalah, kemudian membenahinya dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk akar masalah literasi terdapat 3 akar masalah. Masing-masing akar masalah memiliki pilihan benahi yang berbeda. Untuk akar masalah 1 terdapat 6 benahi yang dapat dipilih. Sedangkan akar masalah 2 dan 3 solusi akar masalahnya sama, yaitu benahi 1, 4, dan 5. Pada indikator numerasi, solusi akar masalah 1 dapat dibenahi dengan pilihan benahi 1, 2, 4, 5, dan 6. Sedangkan akar masalah 2 dan 3 dapat dibenahi dengan solusi akar masalah benahi 1, 4, dan 5. Dari beberapa solusi benahi yang bisa dipilih, maka dipilihlah benahi 1 dan benahi 4 yang akan dilaksanakan sebagai program tahun depan. Langkah keempat adalah menetapkan program dan kegiatan 1 tahun ke depan ke dalam RKT dan RKAS. Untuk program benahi 1 ada 3 kegiatan, program benahi 4 juga ada 3 kegiatan.
Itulah 4 langkah yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dalam membuat sebuah program berdasarkan analisis di rapor pendidikan. Selanjutnya, program tersebut dilaksanakan sesuai kegiatan pada masing-masing aksi, baik itu aksi benahi 1 maupun aksi benahi 4. Berikut seperti gambar di samping itu adalah kegiatan yang dapat dilakukan pada aksi benahi 1. Untuk aksi benahi 4 ada 2 kegiatan yang dapat dilakukan, seperti pada penjelasan di samping. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama, kemampuan IT guru masih belum memadai, terutama dalam pembuatan video pembelajaran, sehingga aksi nyata di PMM tidak dapat diselesaikan. Apalagi tidak semua guru memiliki laptop, dan laptop sekolah belum cukup untuk semua guru. Hal ini dijadikan alasan untuk tidak menyelesaikan aksi nyata di PMM. Yang kedua, waktu untuk pertemuan di komunitas belajar sekolah sering berbenturan dengan kegiatan lain, sehingga berulang kali pertemuan komunitas tidak dapat dilaksanakan. Ada beberapa strategi dalam mengatasi tantangan. Misalnya, menganggarkan dana BOS reguler untuk belanja modal, khususnya laptop untuk pemenuhan kebutuhan guru. Yang kedua, menganggarkan dana IHT dan workshop melalui BOS kinerja. Ketiga, memanfaatkan komunitas belajar di sekolah untuk membantu kegiatan peningkatan kompetensi guru kelas dan mapel dalam pemanfaatan PMN. Yang keempat, melakukan pertemuan rutin antara KS dan guru minimal 2 atau 4 kali maksimal dalam setiap bulannya. Di sekolah kami itu dilaksanakan pada hari Sabtu. Yang dibahas adalah permasalahan atau bagaimana upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, salah satu strateginya adalah membuat target. Jadi minimal 2 topik PMM diselesaikan oleh guru. Hal ini dibuktikan dengan sertifikat yang diunduh dari platform. Hasil atau dampak dari kegiatan ini adalah capaian literasi dan numerasi mengalami peningkatan. Pengalaman pelatihan guru dan partisipasi guru dalam penggunaan PMM juga meningkat. Capaian kenaikan literasi adalah yang tertinggi, sebesar 499,7%. Capaian numerasi naik 49,93% dibandingkan tahun yang lalu. Partisipasi guru dalam PMM naik 233%. Beberapa faktor keberhasilan dari kegiatan ini adalah yang pertama, komitmen yang kuat dari kepala sekolah dan guru, berjalannya komunitas belajar di sekolah. Yang ketiga, adanya dana BOS kinerja yang sangat membantu dalam penganggaran dana kegiatan, khususnya dalam peningkatan kompetensi guru. Selama kegiatan berlangsung, respon guru sangat baik, semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Bahkan guru agama Pak Soni sudah berhasil menyelesaikan 17 topik di PMM dan mendapatkan sertifikat. Siswa juga merasa senang karena banyak perubahan dari cara mengajar yang dilakukan oleh guru. Lebih menyenangkan dan berpihak pada murid. Berikut adalah bukti kegiatan komunitas belajar dan kegiatan di PMM. Dari apa yang sudah saya lakukan, saya berkeyakinan jika perencanaan sesuai dengan data yang ada, maka secara bertahap perbaikan kualitas pembelajaran itu bisa terjadi di sekolah. Dan satu hal lagi, jangan mengukur keberhasilan sekolah kita dengan indikator ukuran sekolah lain. Fokuslah pada hal-hal positif, bukan pada hal yang negatif, sehingga peningkatan bisa dilakukan semaksimal mungkin. Terima kasih, salam dan bahagia.